kegiatan mini lokakarya bulanan dan kegiatan lokakarya mini lintas sektor serta manajemen alat kesehatan, dan kemudian orientasi yang terakhir adalah orientasi pegawai. Dari kegiatan ini Januari sampai Desember yang masih menjadi PR kita adalah misalnya untuk kegiatan penyediaan alat kesehatan. Itu untuk capaian kita masih 48,52%. Tetapi alhamdulillah ya, walaupun masih kecil cuma 4, insiden keselamatan memang nggak bisa dihindari ya, pasti ada. Namanya kita melakukan kegiatan pelayanan masih ada pasti, entah itu KTD, KPC, KIC. Tetapi yang penting adalah bahwa semua kegiatan tersebut harus tercatat, terlaporkan. Jadi paling tidak kami minta di teman-teman yang mempunyai penanggung jawab keuangan, ya, itu melakukan pencatatan, ya, terutama untuk yang KTD ya, KPC dan KTD, ya, karena itu untuk tahun di 2022 itu harus kita melakukan pelaporan secara online, ya. Mungkin nanti program tinggi baru, slide di mana capaian masih kurang, di mana sini kita tidak lanjutnya adalah melakukan kaji banding kemarin ke Puskesmas Hujanmas, ya. Kalau terakhir berapa presentasinya kan? Itu ya. Hasil akhirnya presentasinya cakupannya 50 ada ya? Suspek 80% ya. Kalau BTA positif? Nah, alhamdulillah ya. Karena kemarin kita selain kaji banding, kita melakukan juga keliling ke jari-jari. Ya, akhirnya mereka melakukan pelaporan, akhirnya cakupan kita bisa naik ya. Selain TB paru, program lain adalah program imunisasi. Nah, ini analisis masalahnya. Ini ada beberapa pertanyaan, ada 5 pertanyaan, 5 item ya, 5 item pertanyaan. Pernyataan, oh ya bukan pertanyaan, pernyataan ya. Dilakukan di poli gigi, hasilnya skornya 80% karena masih ada satu ya pertanyaan yang jawab tidak, yaitu Danum ANC yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 dan 11 Desember 2021. Yang ingin sendiri adalah saya sendiri, kemudian ada Ibu Herdia Ningsi dan Ibu Destriana. Ya, pada pelatihan tersebut saya akan jelaskan secara singkat. Mungkin tidak ada PPT-nya, mohon maaf. Yang pertama diawali dengan pembukaan, kemudian kita ada pengenalan alat USG. Kebetulan USG yang digunakan itu yang 2 dimensi, di mana standarnya lebih di bawah dari yang kita punya, ya. Jadi memang perlu penyesuaian terlebih lagi untuk menggunakan USG yang punya kita karena lebih bagus ya speknya. Kemudian setelah pengenalan alat masuk ke dalam materi dijelaskan oleh dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Materinya cukup banyak, mulai dari keadaan ibu hamil yang fisiologis maupun beberapa kasus yang patologis dijelaskan. Kemudian waktunya cukup lama, selanjutnya dilanjutkan dengan praktiknya per orang. Rata-rata satu orang itu mendapat 2 kesempatan, yang pertama pada waktu latihan, yang keduanya pada waktu ujian. Ya, ujiannya pada hari yang kedua. Ibu hamil itu dibagi menjadi 3 ya, ada yang trimester pertama, kemudian ada yang masuk ke trimester 2 dan 3. Pada trimester pertama itu dari USG, ANC yang dapat kita temui, yang pertama adalah kantong kehamilan atau GS. Kemudian jika usia kehamilan di atas 7 minggu, 7-8 minggu kita dapat menemukan embrio. Jika pada usia kehamilan itu dihitung dari HPHT kita belum menemukan embrio, jangan langsung diagnosis dengan lactic ovum, tetapi dianjurkan untuk ditunggu 2 minggu lagi atau ibunya disuruh USG 2 minggu kemudian. Ya, kalau memang belum menemukan embrio, kita dapat melakukan pengukuran panjang dari janinnya atau CRL. Sedangkan pada trimester kedua dan trimester ketiga yang kita ukur, yang pertama adalah letak dari janinnya, ya. Yang kedua kita ukur kepalanya, yaitu biparietal diameter biparietal, kemudian lingkar kepalanya, kemudian kita ukur juga lingkar dari perutnya, kemudian kita hitung dekat janinnya, kemudian panjang dari tulang femur. Selanjutnya kita cairan aminonnya kita lihat apakah sedikit, cukup, atau banyak.
dan letak dari plasenta. Letak plasentanya apakah di anterior atau di posterior atau menutupi jarum lahir. Beberapa kondisi patologi seperti plasenta previa di mana plasentanya itu menutupi jarum lahir, itu bisa dilihat dari USG. Kemudian jika terjadi solusi plasenta di mana plasentanya lepas, ya. Kemudian kondisi misalnya cairan amniannya sedikit, itu bisa ada rumusnya yang terbaru, kita menggunakan SDP atau single depth pocket, jadi tidak menggunakan AFI lagi. Kalau AFI itu dia pakai 4 kuadran, tapi kalau SDP kita cuma melihat di mana titik terdalam dari cairan amnion tersebut. Jadi satu saja tempat sudah, jika 2 sampai 8 itu normal, kalau di bawah situ oligo, kalau di atas 8 berarti dia kebanyakan atau poli. Report ini akan menyampaikan sedikit materi yang kami dapat dalam pelatihan pencegahan dan pengendalian infeksi yang kemarin sudah kami lakukan. Kami dari PPI ada 2 orang yang dikirim, yaitu saya sendiri dan Ibu Marlinda. Lakukan pada tanggal 14 hingga tanggal 16 Desember 2021 di Grand Hotel Malioboro, Yogyakarta. Kali materi PPI yang ada, namun ini salah satu saja materi kami sampaikan untuk mengenalkan lebih jauh mengenai PPI. Karena terus terang dalam 1 tahun ke belakang pelaksanaan PPI di Puskesmas Tanjung Enim, terutama di bawah saya itu sangat belum maksimal. Jadi saya harapkan dengan ada materi dapat memaksimalkan kinerja dari PPI ya untuk tahun mendatang. Bahwa diwajibkan setiap Fasiankes itu memiliki PPI atau program pencegahan dan pengendalian infeksi. Kemudian untuk pelaksanaan PPI di sini PPI di Fasiankes itu dilakukan melalui pembentukan komite. Kalau komite PPI itu biasanya ada di rumah sakit. Untuk Fasiankes seperti kita Puskesmas biasanya namanya tim PPI. Ada anggota yang terdiri dari dokter, perawat PPI atau IPCN. Jadi dari sana mentor Diklat mengatakan bahwa setiap Fasiankes itu harus punya IPCN atau Infection Prevention Control Nurse. Jadi perawat yang khusus menangani PPI dan anggota lainnya bila diperlukan. Nah di sini aturan IPCN-nya bahwa fasilitas pelayanan kesehatan itu harus punya IPCN yang bekerja purna waktu. Jadi beliau ini khusus menangani PPI, tidak dibebankan dengan tugas lainnya. Dengan rasio 1 IPCN untuk 100 tempat tidur kalau di rumah sakit, kalau kita yang punya kapasitas kurang dari 100 itu wajibnya hanya punya 1, harus punya 1 monitor evaluasi. Ini ada kewaspadaan isolasi, kewaspadaan standar transmisi, bandel pencegahan infeksi, penggunaan antimikrobal atau tidak. Surveillance dan Diklat masuk ke monitoring evaluasi yang akan dilaksanakan. Ini ya, berarti ya, karena perjalanan saya sebagai PNS sudah 36 tahun, diangkat menjadi PNS langsung di Puskesmas Tanjung Enim sampai sekarang. Jadi sudah silih berganti, kawan-kawan pindah balik lagi. Alhamdulillah ya. Sudah tahu juga ya, mungkin sudah digarisin gitu ya untuk menjadi staf Puskesmas Tanjung Enim sebagai staf Puskesmas Tanjung Enim sampai sekarang. Alhamdulillah saya diberi kesehatan rohani dan jasmani sampai saat ini. Dan terima kasih kepada kawan-kawan sekalian yang telah bekerja sama mungkin sama saya selama ini, baik di dalam gedung Puskesmas Tanjung Enim maupun di luar. Terima kasih banyak atas kerjasamanya, dan akan saya sampaikan bila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akan diberikan kepada saya untuk sebagai orang kedua yang ketua. Karena tahun depan bulan 5 saya juga akan menyusul kartu. Nah, jadi mungkin di sini kami mewakili dari teman-teman, kami juga dengan Bu Karti selama bertugas, saya dengan Bu Karti
Sama-sama kami di Tanjung ini dari tahun 86 ya. 86 kami sudah campur di puskesmas lama ya. Saya pindahnya dari Tanjung Agung. Nah, mungkin ini mungkin kesepakatan dari teman-teman. Kami juga Ikarti mohon dimaafkan. Berkembang di pengalaman. Kalau hidup sebut namaku. Jangan lupa kita WA-an. Berilah kecap dengan cukai. Kalau ada kata kelewat, minta maaf dan minta syukur. Pantun oncak tuh lah. Anta-anta tenggang pecah. Ceng-ceng dalam hati. Anta-anta kegelisah rasa digunting jantung hati. Falas yang terakhir. Jadilah. Maksud hati nak bertemunya. Tidak bertemu di FB jadilah. Katakanlah rasa kasih sayang kami. Jangan kita pulang mencar masing-masing, tapi kita melakukan foto bersama dulu di bawah ya. Kepada Pak Gani, kepada akhir dari pertemuan ini kami mohon untuk Ibu Haja Sukarti dibawakan di dalam doa supaya sehat selalu, terutama di dalam perjalanan besok menuju ke Jakarta dan menjalani purnabakti bersama keluarga di Jakarta.